Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dari kelas PPO 2E akan mempresentasikan mengenai hasil final project kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Ketersediaan Barang di Toko Viro. Kemudian sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Fitri Dualvina, dengan NIM 1924 10 10 2085. Dan saya sendiri yaitu Vika Panaputra 1924 10 10 2022. Ya, kemudian alasan kami dari memilih objek Toko Viro ini sendiri adalah di Toko Viro ini sendiri masih terbilang kurang dalam hal proses penjualan dan ketersediaan barang. Nah, di Toko Viro masih menerapkan cara manual dalam hal pendataan, transaksi, dan penyetapan barang. Hal tersebut dapat memakan banyak waktu dan juga menimbulkan banyak kesalahan yang terjadi. Nah, berdasarkan uraian masalah tersebut, kami menemukan solusi yaitu membuat sistem informasi proses penjualan dan ketersediaan barang yang bernama Viro Smart Seller atau disebut juga FSE. Nah, di FSE sendiri ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada login. Nah, di login ini user yang sudah terdaftar di akun dapat dipersilakan untuk login dengan username dan password yang telah dimiliki. Kemudian pada halaman menu terdapat beberapa fitur, yaitu ada stok, kedua transaksi, ketiga user pegawai, dan yang terakhir yaitu logout. Di halaman stok barang terdapat tabel yang berisi kode barang, jenis barang, juga stok barang, dan harga barang. Di sini kita juga dapat mengelola data barang tersebut. Kemudian yang kedua ada halaman transaksi atau bisa disebut juga dengan kasir. Di halaman ini kita dapat mengkalkulasi harga barang yang telah diorder oleh pembeli dengan cara melakukan input barang. Dan yang terakhir ada halaman user pegawai. Di sini admin dapat menambah user pegawai yang terhubung langsung pada database pegawai dengan rincian nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon, kemudian username dan password akun pegawai. Kemudian yang terakhir, ini ada logout. Ketika user mengklik logout, maka akan keluar dari program FSE. Setelah itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini terlihat ada tabel pemilik yang terdiri ada ID pemilik, username, dan password pemilik. Kemudian kedua ada tabel user pegawai yang terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada tabel transaksi dan stok barang. Dan di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram sendiri hampir sama dengan di ERD tadi. Namun perbedaannya di sini ada beberapa metode. Yang pertama di tabel pemilik itu ada login owner klik, kemudian home menu button klik, kemudian logout menu. Dan kedua ada di stok barang terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama stock click, add item click, edit item click, delete item click, handle selected item, kemudian refresh item click, save item click, dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita running program. Ya. Nah, di sini muncul frame login pada admin. Ini kami masukkan username admin, yaitu Viro, dan passwordnya adalah halo admin. Kemudian kita klik sign, login berhasil. Dan di sini di home pemilik terdapat beberapa fitur, ada 4, yaitu ada yang pertama ada stok. Kita klik stok. Dan di sini si admin dapat mengelola data-data stok barang yang ada di sini. Yang pertama kita bisa menambahnya, klik add item. Nah, di sini ada nama barang. Contohnya saja kertas lipat. Kertas lipat, jenis barangnya produk kertas, dan harganya 10.000. Kemudian jumlahnya ada 5 misal. Kita refresh data untuk melihat datanya. Nah, di sini sudah terubah datanya menjadi 7.000. Kemudian kita coba untuk menghapus data. Kita klik terlebih dahulu data yang ingin dihapus, kemudian klik delete item. Nah, di sini sudah bisa dihapus, klik yes. Kita refresh lagi, sudah terhapus. Kemudian kita kembali ke menu home, kembali. Yang kedua ada fitur transaksi. Kita klik. Kemudian di sini ada kode barang, nama barang, harga, dan jumlahnya. Pertama-tama kita input barang. Kita input pada ID 16, yaitu Bantex Planner Agenda. Kita klik input data. Di sini jumlahnya sudah terubah menjadi 1, menjadi 3. Kita cek, klik cek.
untuk memunculkan harganya. Di total buyer sendiri di sini yaitu menjumlahkan antara harga barang dan jumlah beli. Nah, kemudian kita ketik uang bayarnya menjadi 150.000, kita klik kembalian menjadi 15.000. Kemudian ketika uangnya sudah diserahkan, maka kita klik OK. Kemudian kita ini kembali lagi ke menu home, ada fitur income. Klik income. Di sini setelah kita tadi menginputkan barang pada tabel transaksi, di sini akan masuk kepada tabel income, yaitu tadi kan kita sudah input data Bantex Planner Agenda kan. Nah, di sini langsung otomatis masuk pada tabel pemasukan. Yang juga harganya juga tertera di sini 45.000. Dan kembali lagi ke menu home, pada fitur keempat ada employee. Pada fitur employee ini kita dapat mengelola data user pegawai. Dan di sini kita juga dapat menambah pegawai. Klik add employee, sama namanya itu ada Dana, alamatnya Keraksaan, kemudian nomor teleponnya 123 ya, username-nya Dana 1, kemudian password-nya ada Dana 1. Klik save. Dan di sini sudah tertambah pada tabel user pegawai. Kita klik refresh, sudah muncul. Dan ketika ada kesalahan juga kita dapat mengubah datanya. Nah, misal pada nama pegawai kita ubah menjadi Vigo. Ya, klik save. Kemudian klik refresh data. Nah, di sini sudah terubah menjadi Vigo. Kemudian kita coba delete employee. Klik delete, yes. Nah, di sini sudah terhapus. Refresh, sudah. Kemudian kita balik ke menu home employee. Kita klik logout agar keluar dari program home pegawai, home admin. Kemudian jika kita mau login sebagai pegawai, kita bisa klik login as employee. Kita masukkan Dana, username-nya Dana, password-nya admin 1, klik sign in. Nah, sudah login berhasil. Di sini pada menu home pegawai hanya terdapat 2 fitur, sama seperti tadi, yaitu ada stok dan juga transaksi. Di sini pada stok ini kita dapat mengolah data stok barang, sama seperti tadi untuk fitur-fiturnya. Kemudian klik close. Nah, sudah. Kemudian untuk source code-nya dapat dijelaskan oleh Vigo Dana Putra. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Video Alvina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari FSD atau virus Marcella. Yang pertama di sini kita memiliki konsep MVC, yaitu model V-controller, yang dimana pertama saya membuat database terlebih dahulu ya. Jadi database-nya kan sudah ada barusan di IRD beserta apa lagi satu? Kelas diagram. Yap, terima kasih Pak Tidurnya, kelas diagram. Nah, setelah database-nya sudah dibuat sesuai dengan itu, saya langsung membuat modelnya. Jadi di dalam model itu ada tentu saja database PU-nya. Di database PU-nya ini saya mengkoneksikan database yang sudah dibuat di sini. Database yang saya buat namanya ViruDB. Setelah saya udah koneksikan, membuat Python untuk mengkoneksikan nanti ke GUI-nya. Setelah bikin model database, saya membuat juga model buat database-nya. Jadi model ini semacam bagaimana kita mengatur database-nya seperti itu. Dan di sini di Python-nya model, saya membuat class yang dimana di sini ada fungsi buat convert value to SQL value, yang dimana ini buat meng-convert value-nya, meng-convert nanti agar bisa di-insert sama update. Nah, di sini juga ada fungsi insert-nya buat menambahkan kolomnya nanti ke ViruDB-nya. Terus kemudian ada update, yang dimana nanti juga berfungsi buat mengupdate dari data yang sudah di-insert barusan. Terus kemudian ada fungsi delete. Terus kemudian ada fungsi find. Apabila nanti ada fungsi find misalnya di GUI dan kebetulan di saya nggak ada. Terus kemudian ada fungsi get, yang dimana itu akan mengambil. Ini fungsi get bisa kalian temui di fitur FS data barusan, yang dimana ada limit datanya itu yang ada 10, ada 9. Ya, ini dibuat itu buat ngambil datanya gitu, sesuai dengan limit data yang ingin dimunculkan seperti itu. Terus kemudian karena di aplikasi virus Marcella barusan itu yang menggunakan database-nya itu ada pegawai dengan stok ya. Jadi saya juga membuat model untuk pegawai dan stok. Nah, jadi untuk pegawai saya mengambil tabel pegawai yang ada di ViruDB. Terus kemudian juga membuat file hash Python-nya.
untuk stok untuk model stok yang dimana menggunakan tabel stok barang lah nanti. Terus kemudian setelah membuat model, saya memasukkan view-nya dulu. Jadi GUI interface yang di WSP Builder. Jadi pertama-tama ya buat view-nya tentu saja sesuai dengan materi di PBO, saya menggunakan WSP Builder. Dan setelah saya membuat frame-frame persis seperti yang sudah dipresentasikan oleh video Alvina barusan, ya saya convert ke Python seperti ini. Setelah sudah, saya bikin satu-satu per frame-nya agar bisa ditransisikan. Jadi saya juga udah membuat per frame-nya itu ada add employee, ada add item, terus kemudian ada income, ada pemilik gitu. Jadi per frame-nya saya buatkan Python view-nya buat view-nya. Dan kemudian controller. Nah, di controller ini langsung apa ya? Buat berjalannya itu loh, buat berjalannya program seperti itu. Jadi apabila model itu bertugas khusus buat database-nya, terus mengenai database-nya, dan kemudian view-nya itu bertugas buat nunjukin GUI-nya atau frame-nya juga. Nah, kalau misalnya controller ini dia yang mengontrol atau bisa dibilang dia yang membuat alur bekerjanya program seperti itu. Jadi misal barusan ada tombol refresh data atau misalnya ada tombol add item, nah isinya itu kita atur, kita berikan alur sedemikian rupa menggunakan controller ini. Jadi pertama saya import dulu dari front view, saya import semuanya. Terus kemudian saya bikin satu class, yaitu ya class controller, yang dimana isinya ada banyak sekali fungsi-fungsi ya. Jadi di sini tapi pertama-tama sebelum masuk ke fungsi-fungsi saya inisiasikan dulu ya dari GUI interface-nya itu saya inisiasikan dulu gak cuma GUI-nya tapi juga ini modelnya. Biasanya kita sudah buat model kan untuk pegawai dan stok. Nah ini juga diinisiasikan di controllernya agar bisa dikontrol ya lebih tepatnya, agar bisa digunakan lah. Nah, jadi apabila nanti kita klik add item misalnya, nah bisa atau add pegawai barusan, nah, nanti add pegawai akan masuk model di pegawai model ini. Atau mungkin add item, nah, nanti akan masuk di stok model ini. Yang dimana stok model ini nanti akan masuk ke tabel stok barang gitu. Nah, kita inisiasikan untuk modelnya. Setelah modelnya di situ baru GUI-nya. Tombol-tombol yang ada GUI tersebut atau frame-frame yang sudah ditunjukkan bersama video Alvina itu event-eventnya dimasukkan di sini. Nah, diinisiasikan di sini semua. Jadi saya inisiasikan semua tombol-tombol GUI-nya yang ada event-nya. Event ini buat apa? Event ini biar ketika tombolnya itu diklik itu bisa event-nya itu bisa dibuat fungsi gitu, seperti itu. Jadi entah mau pindah data, maksud saya pindah frame atau mungkin mengerjakan sesuatu seperti itu. Setelah menginisiasikan semua tombol-tombol yang ada di GUI-nya, terus baru saya membuat fungsi-fungsi masing-masing tombol yang ada di GUI interface-nya. Pertama-tama ini ada di frame login ya. Di frame login itu ada fungsi buat tombol login klik. Nah, seperti itu. Jadi dia mengambil database dari pemilik. Nah, jadi user dan password pemilik. Kan barusan di IRD atau di kelas diagram merah ada itu tabel pemilik. Nah, di sini saya mengambil dari tabel pemilik, user dan passwordnya. Terus kemudian ini login pegawai klik. Nah, ini buat tombol login pegawai. Habis itu, nah ini buat tombol login-nya buat pegawai. Jadi ngambil database, mengambil tabel dari user dan password pegawai gitu, seperti itu. Dan di sini juga nanti setelah login bakal langsung masuk ke home pegawai view. Home pegawai view ini class home pegawai yang sudah kita buat view-nya di sini di mana nih, di class home pegawai ini, di home pegawai BY di view. Nah, seperti itu. Jadi memang fungsinya buat view seperti itu. Jadi membuat class-nya. Jadi nanti apabila nanti kita masukkan self pemilik view gitu, nah, nanti bakal pindah nanti ke view yang pemilik ini seperti itu. Terus ini juga ada login play klik. Di sini ada juga fungsi buat login admin, ada fungsi buat fitur utama barusan ya, ada stok, ada transaksi, ada employee, ada income, terus juga di home pegawai kan juga cukup ada 2 ya, transaksi sama stok. Nah, kita inisiasikan semua di sini gitu buat fungsinya. Jadi apabila saya klik stok, maka stok akan muncul dan home pemilik atau pegawai itu akan sembunyi atau hilang seperti itu. Lanjut ke controller dari transaksi. Nah, di sini buat controller transaksi ada input data klik ya. Jadi ini buat input data buat apa ini bisa dibilang buat buat nambah jumlah seperti itu. Maaf kalau agak ribet. Nah, buat nambah jumlah barusan itu pakai ini fungsi ini. Terus buat delete data klik ini buat mengurangi jumlah barang yang ingin dibeli yang ada di home transaksi itu. Terus kemudian ada handle selected trans. Ini buat nge-handle item yang ingin dipilih gitu kan. Biasanya kita bisa milih-milih tuh, milih mana yang ingin jumlah atau milih mana yang bisa ingin ditransaksikan. Itu menggunakan handle selected trans. Kemudian cek data klik. Nah, cek data klik ini
fungsi buat mengetahui kembalian. Oh sorry, bukan kembalian. Maksudnya cek data klik ini fungsi buat menjumlahkan. Barusan ini kan menjumlahkan item sama harga gitu. Barusan kita kan di input data kita sudah inputkan jumlahnya berapa, misal 5 gitu. Sedangkan harga barang yang dipilih misalnya 7.000 gitu. Berarti kan dikali gitu. Nah, cek ini buat mengalikan gitu. Jadi 7.000 kali 5 gitu. Itu sama dengan 35.000 angkanya gitu. Nah, nanti ketika cek data nanti muncul ya seperti di menu barusan. Bukan menu, maksudnya di menu transaksi barusan. Ketika kita klik cek maka akan keluar dari jumlah harganya seperti itu. Terus kemudian ada kembalian. Kembalian ini tombol kembalian ya. Jadi jumlah harga yang sudah ada di cek data klik ini bakal dikurangi sama inputan uang yang ingin dibayarkan gitu. Jadi dikurangi, nah nanti bakal keluar result buat kembalian. Nah nanti masuk value-nya persis seperti yang ada di home transaksi seperti itu. Nah ini klik OK ini buat buat nyimpen data yang ada di transaksi itu kita simpan ke income seperti itu. Ini kita insert ke income model. Jadi nggak cuma pegawai sama stok aja, tapi juga ada income buat modelnya. Kenapa kok ada income buat modelnya? Nanti kan hasil dari transaksi kan pastinya kan bisa dilihat di fitur transaksi. Jadi buat melihatnya otomatis kita juga perlu tabel yaitu transaksi gitu. Dan kita juga perlu buat modelnya gitu seperti itu. Dan ini modelnya. Saya lagi controller. Saya scroll lagi ke barusan. Oke, jadi oke klik ini buat nyimpen data transaksi yang sudah kita lakukan barusan ke income seperti itu. Terus kemudian ada stock, hampir sama dengan barusan. Jadi ada fitur add item. Ya, jadi fitur add item ini ya tentu saja buat menambah ya. Jadi apabila saya klik item maka save add item view akan muncul gitu. Jadi akan muncul kayak nama, kategorinya seperti itu, data seperti apa yang ditambahkan. Dan apabila klik edit, nah ini ada fungsi edit ya. Dan fungsi edit ini cukup menarik karena kita nggak perlu bikin view buat edit. Kita cukup memunculkan add item barusan, frame add item, nah, akan tetapi bisa diedit seperti itu. Udah terisi lah, jadi yang udah diisikan tuh bisa diedit gitu dengan edit item. Seperti itu. Terus kemudian ada delete item, tentu saja buat delete item ya. Jadi ini ada selected itemnya, nah, jadi bisa dipilih mana yang mau di-delete seperti itu. Tadi bisa dipilih. Terus ini ada selected item, hampir sama seperti barusan. Ini buat nge-handle item mana yang ingin dipilih untuk diedit atau ditambah. Terus ini refresh item. Refresh item tentu saja ya seperti yang barusan di GUI yang sudah ditunjukkan oleh video Alvina. Jadi refresh item ini ya untuk memunculkan data-data gitu, untuk menunjukkan data-data yang mungkin sudah ditambahkan atau mungkin sudah diedit seperti itu. Dan ini juga kerjasama ya dengan limit data ya. Biasanya kita kan juga ada fitur limit data. Misalnya limit datanya 9, nanti mungkin muncul ada 9 data seperti itu. Terus kemudian ini add item controller. Nah ini buat controller buat frame add itemnya. Jadi apabila saya save item gitu di menu stock, nah ini nanti bakal menyimpan di stock model seperti itu, di tabel model. Ya nanti bakal hasilnya itu bisa dilihat di menu stoknya seperti itu. Menu maksudnya tabel stoknya. Barusan yang ada di fitur stok seperti itu. Jadi di stock model. Oke. Nah ini refresh income. Oke. Untuk refresh income ini buat refresh income. Jadi kan barusan ada fitur income tuh. Jadi income ini hasil dari transaksi yang sudah kita lakukan di fitur transaksi. Nah ini refresh ini cuma sampai sama kayak di refresh item klik sih, refresh buat stoknya. Jadi buat ngecek data transaksi apakah sudah masuk apa enggak, kita refresh gitu datanya. Buat melihat yang baru, yang paling terbaru seperti itu. Sama juga bekerjasama dengan limit data. Jadi limit data misalnya ada 7 gitu, nah kita berarti nanti ada yang tertampil 7 seperti itu. Untuk yang employee controller mungkin bisa dijelaskan oleh video Alvina. Baik, terima kasih Ibu Gubernur Putra. Di sini ada frame employee, dan di frame employee sendiri terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada employee, yaitu sama seperti tadi menambahkan data-data employee yang dimana ada nama pegawai, alamat, juga nomor telepon dan sebagainya. Terus di fungsi edit employee itu akan tersimpan pada pegawai model yang dimana kita dapat mengubah data-datanya. Dan sama seperti yang dijelaskan pada video Perdana Putra tadi, kita tidak perlu menambahkan data yang baru dan kita cukup mengubah data yang lama tadi. Kemudian ada fungsi delete and click. Di sini kita ada select M, yang dimana kita harus mengklik datanya terlebih dahulu, kemudian baru bisa diedit. Kemudian juga ada handle select M. Ini bekerja sama dengan delete M click tadi. Kemudian yang terakhir ada refresh M click.
di refresh and click ini fungsinya untuk memunculkan data-data baru yang baru kita input, diubah atau sebagainya dengan cara mengklik refresh data tadi seperti GUI yang sudah ditampilkan. Kemudian di refresh and click ini juga ada limit datanya. Kita memunculkan 7 data atau 9 data seperti itu. Bisa memunculkan sesuai baris yang kita inginkan. Kemudian ada save and click. Setelah kita memasukkan beberapa data yang kita input, itu akan masuk pada database employee atau database pegawai. Di sini ketika kita sudah mengklik save and click button, lalu langsung otomatis akan masuk pada database. Di home pemilik view terdapat beberapa fitur yang sudah ditampilkan tadi, ada stock, transaction, dan employee, dan juga income. Di sini ketika kita jika ingin mengubah fitur atau kembali pada fitur stock atau employee, kita klik home untuk memunculkan beberapa fitur yang ingin kita klik lagi. Nah, contohnya di situ ada stock view height, kemudian employee view height, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi logout menu. Nah, di sini fungsinya untuk kita keluar pada program. Nah, di sini semua home baik home pemilik ataupun home pegawai akan di-hide, dan kemudian akan memunculkan kembali fungsi login view. Kemudian sama seperti home pemilik tadi, pada home menu pegawai button klik ini, ketika kita ingin kembali pada fitur stok maupun transaksi, pada fitur stok dan transaksi ini akan disembunyikan dan kita akan memunculkan home pada menu pegawai. Oke, mungkin akan saya lanjut langsung ke intinya aja berarti. Nah, di sini di sini juga ada sebenarnya buat div main self ini. Ini gunanya apa? Ini gunanya buat bisa memunculkan GUI-nya pastinya. Jadi dengan controller ini, di controller itu di bagian akhir ada div main-nya. Nah, jadi kan tentu saja untuk memunculkan GUI interface kan harus ada main PY-nya lah untuk memunculkan GUI-nya. Nah, jadi from controller, import controller yang dimana dia menginisiasi buat frame, nah self frame, menggunakan controller, dan self frame-nya itu titik main. Nah, di mana main-nya sendiri itu ini memunculkan login view. Jadi apabila nanti di main PY, ketika kita play, nah itu nanti bakal muncul login view seperti ini, seperti itu. Dan seterusnya sesuai dengan controller yang sudah kita setting barusan di self frame sama controllernya itu bisa. Jadi mengambil kelas controller yang sudah barusan kita inisiasi semua event dan inisiasi semua alur berjalannya program seperti itu. Jadi dan di sini udah sesuai dengan apa ya, bisa dibilang sesuai dengan project WWO, yaitu juga kita membuat program mengumpulkan MVC, ya ada model view controller, dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati penonton, saya mohon maaf. Ya, lebih tepatnya tim kami segenap mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yeay.